Tafsir lokal atas ta'awudz, ziarah pemikiran bersama Profesor Sofyan KU, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Suatu petang yang tenang, di sela desir angin yang menyapa jendela, datanglah sosok bijak dari timur pengetahuan, Profesor Sofyan KU, tokoh ulama sekaligus cendekiawan Gorontalo yang dalam ilmunya dan halus dalam adabnya. Beliau datang tidak hanya membawa kehangatan silaturahim, tetapi juga cahaya pemikiran yang menyejukkan ruang tamu dan relung batin saya. Di ruang kediaman sederhana itu, kami duduk bersahaja, namun percakapan kami menjelma seperti sungai yang mengalir pelan membawa muatan intelektual dan spiritual yang dalam. Sebagai tanda takzim dan persaudaraan ilmiah, saya hadiahkan kepada beliau sebuah buku yang saya sunting, Naskah Meraji Gorontalo, warisan sastra dan spiritual yang memuat denyut Islam lokal dalam bahasa kulturalnya. Beliau menerimanya dengan sorot mata yang teduh, lalu membalas dengan menghadiahkan 3 karya ilmiahnya terkait Islam dan tradisi Gorontalo. Sebuah pertukaran bukan hanya buku, tapi pandangan hidup. Dari percakapan hangat itulah mengalir pemikiran yang menggugah tentang makna ta'awudz dalam tradisi Gorontalo. Beliau menyampaikan dengan bijak dan terbuka bahwa ucapan hulango saat molo lunggelo bukanlah pemujaan, tapi ruqyah urfi, semacam permohonan perlindungan dalam tafsir budaya. Bukan syirik, bukan penyimpangan, melainkan ekspresi lokal dari kerinduan manusia untuk hidup damai dengan semesta tanpa benturan dengan langit tauhid. Saya menyimak dengan hati yang terbuka dan pikiran yang menyala. Lalu saya analisis bahwa di balik pernyataan beliau terdapat jembatan hermeneutik yang sangat penting, yakni bahwa Islam tak harus menjadi palu pemukul adat, tetapi bisa menjadi lentera yang menerangi lorong-lorong hikmah lokal. Islam tidak menghapus bahasa daerah, tetapi menerjemahkan makna ilahiyah ke dalam nyanyian ibu, dongeng tua, dan ritus lembut nenek moyang. Momentum ini bukan sekedar pertemuan 2 insan pembaca, tetapi juga perjumpaan 2 kutub ilmu, tradisi dan teks dalam satu kesadaran tauhidik. Sebab bagi kami, Islam bukanlah ajaran yang memutus akar, tetapi iman yang menyirami tradisi hingga berbuah kebijaksanaan. Dan hari itu saya mencatatnya dalam hati bahwa setiap percikan pemikiran adalah ziarah, dan rumah yang paling damai adalah rumah yang menerima tamu dengan cinta dan menepaskan mereka dengan ilmu. Pemikiran Profesor Sofyan tentang ucapan-ucapan hulango dalam ritual molo lunggelo yang beliau sebut sebagai ta'awudz lokal atau ruqyah urfiyah merupakan tawaran yang sangat penting dalam membaca ulang relasi Islam dan kearifan lokal. Dalam pandangan beliau, ekspresi bahasa yang digunakan oleh para pelaku ritual seperti Boti Bahagiangi Li Mongoli bukanlah bentuk pemujaan kepada makhluk halus, melainkan doa perlindungan yang kontekstual, membungkus nilai-nilai ketauhidan dengan selimut budaya lokal. Bukan syirik, bukan penyimpangan, melainkan ekspresi lokal dari kerinduan manusia untuk hidup damai dengan semesta tanpa benturan dengan langit tauhid. Saya juga memahami bahwa Profesor Sofyan sedang menyodorkan alternatif epistemologi Islam Nusantara, di mana Islam tak harus selalu berada di posisi normatif yang hegemonik, tetapi hadir secara transformatif dan lentur, menyapa manusia dari kedalaman budayanya. Maka ucapan seperti itu bukanlah bentuk penghambaan kepada Lati, melainkan ekspresi dari kesadaran hidup berdampingan, sebuah kesalehan kosmis yang justru merangtul makhluk tak terlihat dalam jangkauan kebaikan, bukan ketakutan. Dalam kerangka ini, Lati tidak sedang diposisikan sebagai tandingan Allah, melainkan bagian dari ciptaannya yang tak bisa diabaikan dalam kosmologi masyarakat Gorontalo. Maka penyebutan mereka dalam doa-doa lokal bukan bentuk pengagungan, melainkan peringatan akan keberadaan makhluk Tuhan yang lain yang juga memiliki irodah dan yang dalam kepercayaan lokal perlu diajak berdamai agar tidak mengganggu ketentraman manusia. Saya menilai pemikiran Profesor Sofyan ini sebagai sumbangan penting bagi pengembangan teologi lokal yang tidak menyederhanakan adat sebagai syirik, tetapi menempatkannya sebagai bentuk lain dari takwa kultural. Dan dalam suasana penuh kekeluargaan itu, saya merasa bukan hanya telah bertukar buku, tetapi telah bertukar dunia, antara dunia teks dan dunia lisan, antara Islam yang dibaca dari kitab dan Islam yang dihirup dari tanah dan suara ibu.